Terkadang Tuhan tidak langsung menuntut kita bertobat dari dosa, tapi menuntut kita keluar dari zona nyaman. Kenyamanan bisa membuat iman terlihat hidup, padahal perlahan mematikan panggilan Tuhan. Di dalam keadaan yang nyaman, tanpa sadar kita bisa merasa baik-baik saja, padahal sebenarnya sedang mandek. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan melihat panggilan Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12. Dan kita akan belajar bersama apa artinya bagi kita yang hidup di masa sekarang. Saya bacakan ayat 1, dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Di ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Bayangkan Abram di Haran, ia memiliki keluarga, ia memiliki tanah, ia memiliki identitas sosial yang kuat. Ia dikenal, ia aman, hidupnya stabil, hidupnya teratur, masa depannya jelas. Di zaman itu, identitas seseorang ditentukan oleh tanah dan keluarga. Siapa ayahmu, di mana tanahmu, itulah identitasmu. Karena itu, meninggalkan Haran bukan sekedar pindah tempat. Itu berarti kehilangan status, kehilangan perlindungan, kehilangan rasa aman. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, itu bukan panggilan kecil. Ini adalah panggilan yang mengguncang identitas. Maka hari ini kita mungkin tidak hidup di Haran, tetapi kita semua punya Haran modern. Haran modern adalah kenyamanan yang menghalangi kita untuk taat kepada Tuhan. Jadi bukan soal berpindah tempat, tetapi soal ketaatan kepada Allah. Ada pekerjaan yang bisa membuat kita tidak taat. Ada lingkungan yang menganjurkan kita untuk tidak pergi ke gereja. Ada tradisi yang membenarkan ketidakpatuhan pada Tuhan. Ada juga rutinitas di gereja yang nyaman meski perlahan mengeringkan iman. Ada juga media sosial yang membuat kita menjadi manusia bertopeng, manusia yang liar, asal kita diterima di sana. Dan seringkali Tuhan tidak langsung menyentuh dosa kita. Ia lebih dahulu menyentuh kenyamanan kita. Yang menarik saudara-saudari, Abraham tidak tahu kemana ia pergi. Abram tidak mencatat bahwa Tuhan memberi peta. Tidak ada Sherlock yang diberikan kepada dia. Tidak ada detail. Tetapi Abram tahu satu hal. Siapa yang memanggil dia. Disitulah iman sejati dimulai. Iman bukan soal mengetahui semua jawaban. Bukan langsung tahu. Bisa saja ada di antara kita yang berkata, kalau aku tinggalkan pekerjaan yang kotor ini, cara hidup yang tidak baik ini, lantas aku akan mengerjakan apa? Aku mau makan apa? Kalau aku meninggalkan pekerjaan ini, lantas siapa yang akan memenuhi kebutuhanku? Siapa yang akan memberikan pekerjaan kepadaku? Bagaimana dengan cicilanku? Siapa yang akan membayar? Siapa yang akan membiayai makanku? Kalau semua itu aku tinggalkan. Ingat, Abraham tidak langsung tahu, tetapi Abram mempercayai pribadi yang memanggil dia untuk melangkah. Kemudian Abraham melangkah, bukan karena tanah baru itu terlihat lebih menjanjikan, bukan. Tetapi karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Dan pola ini tidak berhenti pada Abram saja.
tetapi juga kepada kita. Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Mengikut Kristus tidak dimulai dari kenyamanan, tetapi dari penyangkalan diri. Identitas kita bukan lagi pada tanah, uang, bukan pada jabatan, bukan pada rasa aman. Identitas kita ada pada Kristus yang memanggil kita keluar dari diri kita sendiri. Namun, kita perlu memperhatikan ini dengan baik-baik. Meninggalkan zona nyaman bukan berarti kehilangan segalanya. Abraham menerima janji, ia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dalam Kristus, salib bukan sekadar simbol penderitaan. Salib adalah jalan hidup menuju hidup yang bermakna. Salib menunjukkan bahwa kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, melainkan untuk kasih yang lebih besar dari kita. Maka ketika kita berani keluar dari zona nyaman, kita menemukan bahwa Tuhan sendiri menjadi tanah baru kita, keluarga baru kita, identitas baru kita, pekerjaan baru kita. Kalau hari ini engkau lelah menjalani hidup, firman ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memberi arah. Bagi keluarga, beranilah memilih kejujuran, meski itu lebih sulit dan tidak selalu enak. Bagi komunitas, baik itu di pekerjaan maupun sosial, beranilah menolak praktik yang manipulatif, meski itu berarti kehilangan dukungan dan kenyamanan sosial. Bagi pribadi, beranilah mengorbankan ego demi melayani, dan mengasihilah dengan tulus. Mengikut Kristus selalu punya konsekuensi. Mungkin kita kehilangan rasa aman, mungkin kita kehilangan kenyamanan, tetapi kita mendapatkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Salib Kristus sebagai pusat identitas kita. Maka saudara, zona nyaman bukan tujuan iman. Zona nyaman adalah ujian iman. Abraham meninggalkan Haran, kita dipanggil meninggalkan Haran modern kita. Dan ketika kita berani melangkah, bukan kenyamanan yang kita temukan, melainkan hidup yang sejati di dalam Kristus. Renungkanlah hari ini. Haran apa yang Tuhan sedang minta untuk engkau tinggalkan? Kiranya kita berani memikul salib, karena di sanalah Tuhan membentuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Jika firman ini menolong harimu, simpanlah dan bagikan kepada satu orang yang sedang lelah berjalan dalam imannya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memampukan. Amin.